Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang derivasi atau derivation. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Gisela Karel, lalu Veronica Gaudensia, dan saya sendiri Arista Permata Putri, Aida Barkia, Aska Azahra, Sari Raras Widiasih, Adi Ruswanto, dan Fanya Zahra Anabila. Morfologi derivasional. Morfologi derivasional mengkaji kaidah atau aturan tentang pembentukan kata yang menghasilkan kata berbeda dengan bentuk asalnya, atau kata yang beridentitas baru. Afiks derivasional merupakan morfem terikat yang digabungkan dengan bentuk dasar untuk mengubah kelas kata. Contoh, syong dan adalah kategori verba yang jika ditambah surfiks derivasional dan us akan menjadi syongter dan syongturs yang berkategori sebagai nomina. Namun, afiks derivasional terkadang tidak mengubah kategori kata, tetapi mengubah kategori makna. Contoh, jardang berarti kebun dan berkategori nomina berubah menjadi jardine, yang berarti kegiatan berkebun dan tetap berkategori nomina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Selanjutnya ada pengertian derivasi. Derivasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan afiks pada bentuk dasar atau radikal. Pada proses pembentukan kata dari bentuk dasar atau radikal ke bentuk derivatif ini terjadi perubahan kategori leksikal dan makna. Misalnya, dari kata dongse menjadi dongseh, voyage menjadi voyage atau voyager, telepon menjadi telefone, dongs menjadi dongse atau dongseh. Secara garis besar, proses derivasi dibedakan menjadi dua, yaitu derivasi murni atau probe dan derivasi tak murni atau unprobe. Derivation probe atau derivasi murni, biasa juga disebut sebagai afiksasi, adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan afiks pada akar kata atau radikal. Radikal atau akar kata adalah inti kata Lenoyu Dumo yang mengandung makna inti dan menjadi dasar pembentukan kata, menurut Dubois dan kawan-kawan serta Frida Laksana. Berdasarkan letaknya, afiksasi dalam bahasa Perancis dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu prefiksasi, sufiksasi, dan konfiks atau parasintetik, menurut Gard dan Tamin. Prefiksasi biasanya terletak di sebelah kiri dari akar kata atau radikal. Contohnya adalah prefiks re dalam kata redemande yang berarti menyatakan atau meminta lagi atau kembali. Berikut adalah contoh prefiks yang dipisah penulisannya. Prefiks ex dengan kata fam menjadi ex-fam, prefiks demi dengan kata dasar minui menjadi demi minui. Dari tabel berikut menunjukkan bahwa prefiks terdapat di depan nomina. Baik, selanjutnya adalah contoh prefiks yang tidak dipisah penulisannya. Dari tabel tersebut dapat kita lihat ada beberapa prefiks yang telah didaftarkan.
Sebagai contoh, prefiks dis ditambah dengan jongde menjadi disjongdre. Lalu pre ditambah dengan nong menjadi prenong. Lalu selanjutnya ada sufiks pembentuk verba menjadi nomina. Dari daftar tersebut dapat kita lihat bahwa semisal sufiks dari xiong ditambah dengan exploser menjadi explosion. Lalu sufiks ad ditambah dengan tire menjadi tirat. Dan masih banyak lagi yang bisa diperhatikan dari tabel tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada sufiks pembentuk adverbial. Ada 2 sufiks pembentuk adverbial menurut Dumaret. Yang pertama ada ongs, hanya dalam ekspresi adverbial tertentu. Yang kedua ada mo, sufiks yang umum digunakan terutama pada adjektiva femina. Ada beberapa kaidah yang dapat dilakukan untuk membentuk adverbial yang berasal dari adjektiva. Yang pertama, adjektiva berakhiran dengan vokal e, i, u, maka adverbia dibentuk dari adjektiva jenis maskula ditambah dengan sufiks mong. Contoh, résolument, spontanément, vraiment, rarement. Yang kedua, adjektiva berakhiran ang. Maka akhiran ang diubah menjadi sufiks am. Contoh, constant ditambah sufiks am menjadi constamment. Suffisant ditambah sufiks am menjadi suffisamment. Yang ketiga, adjektiva berakhiran ong. Maka akhiran ong diubah menjadi am atau m. Kecuali longtemps, présentment, dan fainéantment. Contoh, prudent ditambah am menjadi prudam. Fréquent ditambah m menjadi fréquem. Beberapa adjektiva berakhiran e femina berubah menjadi berakhiran e. Contoh, precis ditambah sufiks mong menjadi precisement. Profond ditambah sufiks mong menjadi profondément. Adjektiva tertentu yang berakhiran vokal u atau i maka berubah menjadi u atau i. Contoh, asidu ditambah mong menjadi asidement, g ditambah mong menjadi gaiement. Yang terakhir, pembentukan adverbia yang tidak beraturan. Contoh, gentil ditambah mong menjadi gentiment, bon menjadi bien, meilleur menjadi mieux, mauvais menjadi mauvainement, bref ditambah aimant menjadi brièvement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Raras. Sufiks pembentuk adjektiva menjadi nomina. Sufiks terdiri dari ke, is, tel, tud, ons, es, eri, isme, dan iste, abilite, ibilite. Beberapa adjektiva tertentu yang memiliki keteraturan dalam proses nominalisasi menurut Dumares adalah sebagai berikut. Sufiks pembentuk adjektiva menjadi nomina. 1. Adjektiva yang berakhiran dari ong akan berubah menjadi nomina berakhiran ongs. Misalnya suffisant menjadi suffisance. Constant menjadi Constance. Adjektiva yang berakhiran on akan berubah menjadi nomina berakhiran
ons. Misalnya violent menjadi violence, innocent menjadi innocence. 3 adjektiva yang berakhiran able akan berubah menjadi nomina berakhiran abilité. Misalnya able menjadi amabilité. 4 adjektiva yang berakhiran ible akan berubah menjadi nomina berakhiran ibilité. Misalnya lisible menjadi lisibilité. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firman. Berikut merupakan sufiks pembentuk adjektiva menjadi nomina. Misalnya sufiks ie, bentuk asal kategorinya diplomat, hasil sufiks kategori nominanya menjadi la diplomasi. Yang kedua adalah is, bentuk asal kategorinya rublard, menjadi hasil sufiks kategori nominanya la rublaris. Bisa di next. Parasintesis ini pembentukan kata dengan menambahkan prefiks dan sufiks pada kata dasar secara bersama-sama. Menurut Greg Tamin pada tahun 1995, Lehman dan kawan-kawannya pada tahun 2014. Contoh parasintesis ini, kata ambitioner berasal dari M plus passion plus N plus R, menjadi passionner atau ambition. Kata desinitizer berasal dari des plus insect plus ize, menjadi insectize atau desinizer. Derivasi zero atau derivation improper, yaitu dapat mengubah lexem menjadi kata, tapi bentuk dasar tidak mengalami perubahan makna dan bentuk kata. Misalnya kategori asal adjektiva, contoh rapi, kategori hasil nominanya menjadi le rapi. Adjektiva bong menjadi le bong, verba mongze menjadi le mongze. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adi. Selanjutnya, komposisi. La composition permajemukan adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata atau lebih yang menghasilkan kata baru dengan makna relatif baru. Makna yang timbul akibat penggabungan tersebut ada yang dapat ditelusuri dari unsur yang membentuknya. Ada pula yang maknanya tidak berkaitan sama sekali dengan unsur-unsur pembentuknya. Misalnya, portmanteau, semang de fait. Penggabungan kata yang menghasilkan kata majemuk ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu A. Menggabungkan dua kata menjadi satu kata. Misalnya, mi plus pat menjadi mil, mi, pat. B. Menggabungkan dua atau beberapa kata menjadi satu kata menggunakan garis penghubung. Misalnya, seh plus volong. Volong menjadi sef volong. C. Menggabungkan dua atau beberapa kata menjadi satu kata, tetapi dituliskan secara terpisah. Misalnya, masin a écrire, semang de fait, une tasse à café. Selanjutnya diteruskan oleh Fanya. Ya, yang selanjutnya yaitu komposisi populer atau la composition populer. Komposisi populer yang juga disebut komposisi sederhana atau komposisi klasik adalah pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata bahasa Prancis atau lebih sehingga menjadi satu kata yang bermakna baru. Misalnya, essuie-glace, menurut Nicholas dan Salmi. Dan yang terakhir ada komposisi ilmiah.
Kata-kata dari bahasa lain, yaitu bahasa Latin dan Yunani, menurut Mordurov, yang sering juga ditambah dengan sufiks ie, st, untuk menyatakan kategori dan jenisnya. Misalnya, kata bit berasal dari kata bahasa Yunani bio, yang berarti hidup atau kehidupan, la dan logi, dari bahasa Yunani yang berarti wacana, le, diskurs atau ilmu sains. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Automobil berasal dari kata autos dari bahasa Yunani yang berarti sendiri. Mobilis dari bahasa Latin yang berarti bergerak. Jadi automobil artinya adalah sesuatu yang dapat bergerak sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.